Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah makan semua? Semangat? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap. Baca doa. Ibu absen dulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Siapa? Adrian? Muhammad Aidan. Satria. Terus siapa lagi? Satria sakit. Terus Azam ya? Terus Ajam kemana Ajam? Ajam sakit. Terus Adrian kemana Adrian? Adrian sakit. Berarti ada 4 orang ya yang nggak masuk hari ini ya? Oke. Kita doakan untuk teman-teman yang sedang sakit. Semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Oke. Untuk menanamkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan salah satu lagu Garuda Pancasila. Dimohon untuk berdiri semuanya. Ini Ibu kasih musik ya. Oke. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, silahkan dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk yang hari ini sudah hadir, sudah datang tepat waktu untuk belajar di pelajaran Ibu ya. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. KKA, betul. Ada yang sudah pernah dengar KKA? Ada yang tahu KKA? KKA, kecerdasan artifisial, sama saja seperti AI. Ya, oke. Sebelum kita belajar tentang ini, Ibu akan tunjukkan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Kita lihat. Di sini, tujuan pembelajarannya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, dengan mengamati penjelasan yang ditampilkan pada layar proyektor dan menggunakan PowerPoint, peserta didik mampu memahami pemrograman Blockly dengan baik. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menggunakan setiap objek-objek yang ada pada pemrograman Blockly. Yang ketiga, dengan praktek langsung. Jadi nanti ada praktek ya. Dengan praktek langsung, peserta didik mampu mengembangkan karya digital kreatif dengan membuat game animasi sederhana menggunakan pemrograman Blockly dengan metode pemecahan masalah berpikir komputasional. Intinya, kita akan mencoba pemrograman visual, yaitu Blockly. Di kelas 7 kita sudah pernah
Nah, sekarang di kelas 8, kita akan mencoba pemrograman Blockly. Ada yang sudah pernah dengar Blockly? Belum? Untuk minggu lalu, masih ingat tidak pembelajaran yang sudah kita pelajari tentang apa kira-kira? Oke, berpikir komputasional materinya tentang fungsi. Di mana di materi fungsi itu ada hitung-hitungannya ya. Sama seperti matematika, betul? Betul. Oke, sepertinya kelihatan tegang sekali. Daripada kita tegang, kita mulai ice breaking saja. Ya? Siap? Ice breakingnya dimulai dari tepuk semangat dulu, bisa? Bisa. Boleh sambil berdiri aja. Iya. Ice breaking yang tepuk semangat ya, biar semangat belajarnya. Yuk, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Silakan duduk lagi ya. Udah semangat belum kira-kira nih? Udah semangat belum? Dah, dahulu Ibu akan memaparkan materi tentang KKA ini, berpikir komputasional. Di sini ada coding dan kecerdasan artifisial. Di mana masuk dalam elemen berpikir komputasional, materinya adalah tentang pemrograman visual Blockly. Tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu sebutkan ya. Oke. Sebelum lanjut ke sini, Ibu mau bertanya dulu. Sekarang kan pembelajarannya tentang berpikir komputasional. Ibu tanya dulu nih. Berpikir komputasional itu apa sih? Siapa yang mau jawab kira-kira? Siapa? Oke, silahkan. Oke. Coba diulang oleh yang lainnya lagi, kira-kira apa tadi yang disebutkan? Berpikir komputasional? Gimana? Tadi siapa yang baca? Sekarang ganti? Boleh? Siapa? Oh, Marisa. Marisa mau jawab juga katanya. Silahkan Marisa. Apa berpikir komputasional, Marisa? Menurut Marisa? Oke, untuk memecahkan masalah. Ya, yang lain kira-kira ada yang mau jawab lagi menurut pendapat masing-masing, kira-kira yang kalian tahu berpikir komputasional itu apa? Kenapa? Wildan, oke. Ya. Oke, bagus. Yang lainnya ada lagi? Sudah? Tidak ada yang mau menjawab lagi? Bisa Ibu lanjut? Jawabannya semua bagus. Kita lihat sini ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Sini, berpikir komputasional adalah suatu cara berpikir sistematis dan terstruktur untuk memecahkan masalah. Sebenarnya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari sudah Ibu contohkan ya. 2 minggu yang lalu waktu Ibu minta kalian menjawab, kira-kira kalau kalian diminta untuk pergi ke pasar, terus di jalan ternyata motornya bannya betus gitu ya. Terus kira-kira solusinya apa gitu kan? Ingat nggak? Betul, ingat. Nah, kira-kira solusinya apa? Nah, itu kan termasuk ke dalam berpikir komputasional ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mencari jawaban dari masalah yang ada gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada nih konsep utama berpikir komputasional. Ada berapa? Ada 4. Kelihatan tidak teman-teman semua?
Yang belakang mungkin tidak ya. Ibu, aduh lebih ngeblur nih ya. Nah, begini kelihatan? Oke, yang pertama apa? Dekomposisi. Nah, yang kedua apa tuh? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang terakhir? Algoritma. Yang pertama dekomposisi. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Ketika kita punya sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari, kita uraikan dulu nih. Ya, masalahnya besar. Oke, kita lihat dulu satu persatu. Masalahnya apa? Ya, seperti itu. Namanya dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Mencari kesamaan atau pola dalam masalah untuk menemukan solusi yang efisien. Nah, kayak tadi, Ibu tanya, kalau kalian pergi ke mana? Pasar, terus motornya ternyata bannya bocor, berarti solusinya apa tuh yang pertama? Oke. Oke, betul. Mengecek kendaraannya terlebih dahulu. Terus yang kedua kira-kira apa tuh? Langsung ke bengkel ya. Oke, apa? Oke, kira-kira uang kita ada atau tidak gitu ya? Yang terakhir baru mencari bengkel terdekat ya. Di sini yang ketiga ada abstraksi, fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi ketika kita punya masalah, kita harus fokus dengan masalahnya, tidak usah kemana-mana, tidak usah memikirkan hal yang lain. Kita ingin memecahkan masalah ini, tidak usah memikirkan hal-hal yang lain. Contoh ban kita bocor, kita nggak usah mikirin hal yang lain, kita urusin dulu nih ban kita yang bocor gimana caranya nih, biar bener lagi, begitu. Terus untuk yang algoritma, baru yang tadi langkah-langkah yang Ibu minta. Kira-kira langkah-langkahnya apa nih? Yang pertama kita ngapain? Sampai akhirnya si motor itu bisa dipakai kembali. Itu namanya algoritma. Berpikir komputasional itu tidak lepas dengan empat konsep ini. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ada yang sudah pernah mendengar Blockly? Ada kurang lebihnya 1, 2? Belum? Belum. Oke, kita lihat di sini. Pemrograman visual Blockly. Kita lihat di sini. Pemrograman visual Blockly adalah metode pemrograman di mana pengguna menyusun program dengan menyeret dan melepaskan blok-blok kode yang saling terhubung. Mirip seperti menyusun balok Lego. Sekarang Ibu tanya, waktu praktek script masih ingat tidak? Masih? Script. Nah, ketika kita membuat codingnya itu kita tarik tidak? Ya, berbentuk blok-blok seperti itu kan? Ya, kita cari codingnya, kita tarik yang berwarna-warni itu kan? Masih ingat? Ya, kurang lebihnya Blockly sama, tapi di tampilan awalnya ada yang berbeda. Ya, kita coba nanti. Kita lihat. Fungsi pemrograman visual. Oke, apa-apa, Ibu yang bacain. Fungsi pemrograman visual. Yang pertama adalah aksesibilitas dan kemudahan. Blockly dirancang untuk pemula, terutama anak-anak dan orang dewasa yang tidak memiliki latar belakang pemrograman. Jadi gini, Blockly ini sebenarnya untuk anak TK, anak SD, SMP, SMA, itu sebenarnya bisa. Karena Blockly adalah dasar pemrograman. Jadi, hampir semua itu bisa menggunakan Blockly. Di sini Blockly menggunakan bagaimana? Berpikir komputasional. Kita mikir logikanya juga berjalan di situ. Ya. Jadi yang buat belum bisa Bu, saya mah nggak bisa Bu, bikin program. It's okay, nggak apa-apa. Blockly itu gampang dan bisa dipelajari untuk yang memang belum sama sekali mengetahui tentang pemrograman. Yang kedua adalah pembelajaran konsep dasar. Nah ini pembelajaran konsep dasar. Jadi Blockly ini sederhana untuk mengajarkan konsep-konsep pemrograman. Ya, untuk bekal dulu nih, kayak gimana sih pemrograman itu? Bu, apa sih Bu? Yang Ibu jelasin masih bingung, nggak ngerti nih, gimana nih? Ya, pasti ketika kita hanya menjelaskan dan hanya mendengarkan tanpa praktek, itu masih belum ada bayangan apa-apa. Belum tahu kayak gimana nih. Memang yang namanya pemrograman itu harus langsung praktek. Tapi sebelum kita praktek, alangkah baiknya kita mengetahui dulu dasarnya.
kita mengetahui dulu apa sih Blockly itu. Apa sih Blockly? Jangan hanya ketika kita memakai, pas kita ditanya oleh orang tua di rumah, kita bisa makainya Blockly. Lancar sekali. Pas ditanya, Kak itu apa? Nah, kita tidak bisa jawab Blockly, mah. Blockly itu apa? Ini nih yang kayak begini. Nah, dia tidak bisa menjelaskan, dia hanya bisa menggunakan. Alangkah baiknya dengan seperti ini adalah memberikan sebuah dasar pengetahuan untuk kalian terlebih dahulu. Ya. Oke. Contoh aplikasi yang menggunakan Blockly. Nah, yang pertama itu adalah Scred. Karena Scred, bloknya itu hampir sama dengan Blockly. Ya. Yang kedua adalah Code.org. Yang ketiga, Tinker. Yang keempat, Make Code. Keunggulan pemrograman visual Blockly. Yang pertama apa? Mudah dipelajari. Kenapa gambarnya anak bayi ini? Karena mudah, ibaratnya anak kecil pun bisa menggunakan Blockly. Gitu. Jadi untuk yang kalian berpikir Blockly itu susah Bu, pusing. Oh, anak kecil aja bisa gitu ya. Masa kita yang udah SMP gitu nggak bisa gitu kan? Nah, yang kedua adalah apa? Visual dan intuitif katanya, memudahkan pemahaman logika programming. Nah, orang-orang programming itu logikanya luar biasa berjalan. Karena namanya coding, dia memakai logika. Ya, kalau kita logikanya agak sedikit mampet gitu ya, udah lagi moodnya nggak enak, itu kadang jalannya susah. Karena yang namanya programmer berpikirnya menggunakan logikanya, berpikir komputasionalnya, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan Visual Blockly itu bebas error sintak. Jadi nggak ada tuh yang namanya ketika dipakai aplikasinya itu error, ya, kecuali jaringannya terputus, ya. Kalau error sistem sepertinya tidak berisiko besar, gitu. Nih, ini yang nanti akan kalian lihat di dalam aplikasi Blockly. Ini jenis-jenis blok dalam Blockly. Ada 4. Blok kontrol, sensor, gerakan, dan variabel. Seperti ini. Bu, warnanya kok nggak sama ya sama yang discrete? Kalau discrete warna-warni. Ini di dalamnya juga ada kok. Nanti ada yang warna hijau, ada yang warna lain juga. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya begini nanti perintah codingnya. Nah, manfaat pembelajarannya. Berpikir komputasional. Yang pertama apa? Problem solving. Yang kedua berpikir logis katanya. Yang ketiga kreativitas. Orang-orang yang berpikir komputasional biasanya kreatif. Ya, biasanya kreatif berpikirnya. Terus yang kedua pemrograman visual. Nah, manfaatnya apa? Dasar programming. Kalau kalian main jadi programmer, itu belajar visual itu harus rajin-rajin ya. Terus yang kedua logika algoritma. Nah, logika algoritmanya itu harus jalan tuh. Yang ketiga persiapan masa depan. Nah, kali aja ada yang memang hobi di programmer, iseng-iseng buat game, iseng-iseng buat aplikasi gitu ya. Yang akhirnya aplikasinya bisa dipakai oleh orang lain. Ketika aplikasi kita dipakai oleh orang lain kan rasanya ada kebanggaan tersendiri ya. Karena kan dari kita menciptakan sebuah aplikasi biasanya ada hal yang kita dapatkan, gitu kan? Oke. Kesimpulan. Sudah ke kesimpulan nih Bu. Nah, berpikir komputasional dan Blockly adalah fondasi penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan mempersiapkan generasi digital yang kreatif dan inovatif. Jadi, zaman sekarang kan zamannya digital. Sudah siap belum? Siap? Siap? Masih semangat? Masih? Oke, siap. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah, oke. Ibu bagikan dulu Chromebook-nya. Ambil satu. Silahkan, ketua kelompok berapa? Ini kelompok berapa tadi? 2, kelompok 1.
Kelompok 1, kelompok 3. Oke, laptopnya sudah di kelompok masing-masing? Oke, kenapa? Nanti kita coba bersama-sama ya. Ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Kelompoknya ada 5. Kelompok berapa sebelah sini? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok berapa? Salah. Oke. Sekarang fokus ke laptopnya masing-masing dulu ya. Kita lihat, kita langsung buka Google Chrome-nya. Google Chrome-nya. Nah, sudah beginikah tampilannya? Belum? Yang belum? Boleh tambah tab di sebelah kanannya. Nih. Kalau tampilannya nggak seperti Ibu, di sini kan ada nih tambah tab baru nih. Ya kan? Klik di situ. Tampilan sama kayak Ibu, nanti keluar Google-nya. Sudah? Nih di sini nih. Nih. Sudah ya? Oke, begini sudah. Sekarang kita ketik Blockly. B L O C K L Y. Tuh. B L O C K L Y. Bebas, mau huruf besar, mau huruf kecil bebas. Sudah? Silakan di enter. Begini tampilannya. Diklik yang bagian atas ini, Blockly Games. Nah, tampilannya begini kah? Oke, tampilannya sudah begini semua? Sudah dihapus data di bagian sininya nih, kan ada biru nih kalau nggak salah nih, sini nih. Udah ya? Oke. Ini adalah tampilan Blockly. Ini adalah tampilan awal Blockly. Seperti ini tampilannya. Silahkan klik yang teka-teki. Silahkan klik yang teka-teki. Boleh langsung di oke. Nah, di sini ada berapa? Ada berapa hewan dan serangga ini? Silahkan disambungkan sesuai dengan bloknya masing-masing. Ibu kasih contoh. Contoh apa lagi? Siput. Kalau yang udah selesai, nanti dilihat periksa jawaban. Kalau memang betul semua, dia akan berjalan. Ayo, siapa duluan? Cara mindahinnya gini. Ini gini. Nah, tuh. Bisa nggak cara mindahinnya? Jari sebelah kiri itu menekan di kursor bagian sebelah kiri, ditekan. Yang kanan digerakin. Gampang? Iya. Gampang? Oke. Ini yang labirin nomor 1. Di LKPD dilihat di situ. Tolong diperhatikan di LKPD itu ada materinya. Ada materinya tentang pertanyaan yang ada di LKPD. Dan jawabannya adalah kalian tuliskan bloknya seperti ini. Ini kan nomor 1 udah Ibu coba. Silahkan dilanjutkan di nomor 2. Oke, silahkan yang labirin. Selesaikan. Udah? Yang kedua, lanjutkan yang ketiganya dulu. Nanti selesai yang keempat ke depan presentasi. Ya, kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil data. Oke, silahkan. Berarti itu dicoba untuk yang labirin 2. Silakan mainkan di
Jalankan di laptop punya Ibu. Oke, berhasil. Berhasil. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Sudah, silahkan ditutup. Silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Bagaimana? Sudah ada yang jalan juga programnya? Sudah, oke. Kita ambil perwakilannya saja ya untuk kelompoknya. Oke. Tolong perhatikan dulu ke depan semuanya. Ibu mau membahas hasil kerja kalian dulu. Boleh Ibu ambil dulu LKPD-nya? Boleh. Semuanya perhatikan. Dari LKPD yang sudah Ibu lihat beberapa, dan dari jawaban yang kelompok yang sudah maju, Ibu lihat di sini, kurang lebihnya kalian sudah hampir menguasai tentang pemrograman Blockly. Menurut kalian, pemrograman Blockly ini tingkat kesulitannya rendah, sedang, atau tinggi? Sedang. Kata temannya yang di belakang gampang katanya. Dibilang gampang juga tidak, dibilang susah juga tidak. Tapi di sini betul-betul bermain logikanya ya. Supaya tepat bagaimana nih? Karena ada yang namanya di sini. Nah, contoh yang seperti ini. Ini kan sudah pasti nih codingnya macam-macam ya. Belok kanan, belok kiri, begitu kan? Nah, ini logika kita di sini berjalan, ya. Sebetulnya berpikir komputasional itu mudah, asalkan kita konsentrasi. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ibu harap dari pembelajaran hari ini menjadi ilmu baru yang kalian dapatkan untuk mencoba hal-hal yang baru, untuk mencoba kemajuan digital yang sekarang ini sudah luar biasa ya. Sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi AI, ya kan? Betul? Yang ada. Jadi semoga salah satunya Blockly menjadi acuan kalian, ada dalam hati keinginan, oh ternyata membuat program itu tidak sesulit yang dibayangkan. Gitu ya. Berarti sepertinya saya bisa, ternyata ini tidak harus pakai laptop kok. Ini bisa menggunakan handphone. Sama seperti script waktu itu. Script juga bisa menggunakan handphone. Ya, seperti itu kan? Yes. Oke, Ibu tanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Happy? Happy. Seru? Pusing tidak? Tidak pusing. Karena praktek itu sudah pasti tidak membosankan. Ya, betul? Oke. Untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, kita sudah memasuki bab ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Ya, oke. Sekarang silahkan disiapkan terlebih dahulu berdoa. Berdoa dulu ya. Innal insana warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh pulang. Hati-hati di jalan ya.